Jadi pada kelompok satu ini kami akan membahas tentang transformasi linear. Apakah itu transformasi linear? Berikut ini kami akan memberikan contoh. Jika V dan W adalah ruang vektor dan F adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan sebuah vektor yang unik di dalam W dengan sebuah vektor di dalam V, maka kita mengatakan F memetakan VW dan menuliskan F V, W lebih lanjut lagi, jika F mengasosiasikan vektor W dengan vektor F, FV, maka kita menuliskan VW, FV dengan kita mengatakan bahwa W adalah bayangan dari V di bawah vektor F. Untuk melukiskannya, jika F sama dengan koordinat X, Y adalah sebuah vektor dalam R kuadrat, maka rumus FV sama dengan X buka kurung X tambah Y X kurangi Y, mendefinisikan sebuah fungsi yang meletakkan R kuadrat ke dalam R pangkat 3. Khususnya jika V berkoordinat 1, 1, maka X sama dengan 1, Y sama dengan 1, sehingga bayangan dari F di bawah F adalah FV sama dengan buka kurung 1, 2, 0. Definisi F sama dengan V yang berarti W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W. Maka dari itu F dinamakan transformasi linear jika F sama buka kurung U ditambah V sama dengan FU ditambah FV untuk semua vektor U dan V di dalam V. Kemudian yang kedua, F sama dengan KU sama dengan KFU untuk semua vektor U di dalam V dan semua skalar K. Jadi K ini adalah merupakan skalar. Untuk melukiskannya, misalkan FR kuadrat sama dengan R pangkat 3 adalah fungsi didefinisikan oleh jika U X X1, Y1 dan F X2 dan Y2, maka U tambah V X1 tambah X2 Y1 ditambah Y2. Jadi U ini ditambahkan dengan V ini, jadi kan seperti ini. Sehingga FU tambah V X1 X2 dikalikan X1 X2 Y1 Y2 dikalikan yang ini, dan X1 X2 dan Y1 Y2. Kemudian lanjut lagi X1 X1 tambah Y1 X1 yang kurangi Y1. Jadi ini akan mengeluarkan Y1 dan X1. Kemudian sama seperti ini, kemudian kita masukkan yang X2 dan Y2 sama seperti ini. FU tambah V sama dengan FU tambah V. Juga jika sebuah skalar KU, KX1, KY1 sehingga FKU, KX1, KX1 kurang KY1, KX1 kurang KY1, maka K-nya dikeluarkan dari kurung menjadi K kali X1, X1, Y1, X1 kurangi Y1, jadi KFU. Jadi F ini adalah sebuah fungsi transformasi linear. Jika F sama dengan V, maka banding dengan W adalah sebuah transformasi linear, maka untuk sebarang V1 dan V2 di dalam V dan K1 dan K2 kita akan memperolehnya FK1 V1 dan K2 V2 dan FK1 V1 FK2 ke V2. Kemudian selanjutnya K1 F1 dan K2 F2. Demikian juga jika F1 F2 sama dengan Vn vektor-vektor di K1 K2. Jadi Vn, maka kita akan mendapatkan skalar sampai kita akan masukkan saja seperti ini. K1 F1 V2 sama dengan KN Pn
K1, F1, K2, F2, dan KNVN. Tinggal masukkan saja seperti ini. K1, F1, FVN. V2 nya sini, F1 nya sini. Selanjutnya contoh, misalkan A adalah sebuah matriks Mn yang tetap. Jika kita akan menggunakan notasi matriks untuk di vektor Rm dan Rn, maka akan mendefinisikan T sama dengan Rn, Rm dengan Tx dan Ax. Perhatikan bahwa X adalah sebuah matriks X1, maka Ax adalah matriks M kali 1. Jika T merematakan Rn ke dalam Rm, lagi pula T linear ini untuk melihatkan U dalam V. Matriks N kali 1 jika K sebuah skalaran menggunakan sifat-sifat perkalian matriks, kita mendapatkan AU tambah V, AU tambah AV dan AKU dan KAU secara ekivalen. TUV itu tambah V dan TU dan ditambah TV dan TKU sama dengan KTU. Kita memanfaatkan transformasi ini untuk jadi perkalian oleh A. Transformasi dinamakan transformasi matriks. Contoh kedua, sebagai kasus dari contoh sebelumnya, misalkan theta adalah sebuah susu tetap dan T R2 adalah perkalian matriks, maka A dengan A kita menurut matriks cos G sin G cos G. Jika V adalah vektor, maka F X Y, maka TV ini TAV V yang sebenarnya sini AV cos, kita masukkan ini semua ke dalam sini, X yang kita masukkan dalam sini karena AV sama dengan kita masukkan X Y nya itu belakang cosnya kan, karena kan kita mengalihkan ini. Jadi seperti ini, X cos Q min Y sin Q, semuanya sama seperti ini. Secara geometrik, maka TV adalah dihasilkan jika V diperhatikan melalui sudut theta. Untuk melihat sudut adalah sudut di antara VW dan sumbu positif, misalkan V X dan Y inverse adalah vektor yang dirotasikan melalui theta. Memberikan bahwa V inverse TV jika R menetapkan panjang V, maka XR cos dan Y cosin. Demikian juga V inverse sebagai panjang seperti V, maka kita peroleh V inverse cos theta dan V. Kemudian Y R sin theta, maka Vx nya ini masukkan seperti ini ke dalam. Kemudian kita di R cos, masukkan F sebelah sini, masukkan ke dalam sini. Kemudian kita akan tambahkan jadi hasilnya seperti transformasi linear ini tambahkan rotasi dari R2 menuju sudut theta. Ini merupakan gambar grafiknya. Selanjutnya contoh ketiga, misalkan VW adalah dua vektor, pemetaan TVW sehingga T0 untuk tiap-tiap V di dalam V adalah sebuah transformasi linear dinamakan transformasi 0. Untuk melihat T linear, perhatikan bahwa TUV sama dengan TU T0, TV0 dan TKU sama dengan 0, maka TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Jadi ini kalikan ini dan TKU sama dengan K tambah T kali U. Jadi akan masukkannya K ini dipakai keluar jadi TKU. Contoh keempat, misalkan V adalah sebuah vektor pemetaan TV, V didefinisikan oleh TV sama dengan V dinamakan transformasi identitas pada V. Jika seperti pada contoh 2 dan 4, sebenarnya contoh sebelumnya, bukan contoh 2 dan 4 ini, V ada transformasi linear dari sebuah ruang vektor V ke dalam dirinya sendiri, maka T dinamakan operator linear pada V. Ada contoh kelima,
Misalkan V adalah sebuah ruang vektor K sebuah skala tetap, kita akan membiarkannya sebagai latihan memeriksa T, V, V yang didefinisikan oleh TV dan K. V sebuah vektor operator linear V jika K lebih besar dari 1, jika T dinamakan dilitasi V, dan jika 0 lebih besar dari K dan 1, maka T dinamakan kontraksi dari V secara geometrik. Maka dilatasi merenggang setiap vektor di V faktor sebesar K, kontradiksi V menetapkan vektor sebesar K. Gambarnya seperti ini. Yang V ini, yang satu ini V, putih ini V, dan ini K. Merenggang ini. Contoh ke-6. Misalkan V adalah ruang perkalian dalam, misalkan W adalah sebuah subruang dari berdiameter yang mempunyai SW1, W2, dan WR adalah sebuah basis ortonormal. Misalkan TVW adalah fungsi memetakan sebuah vektor V di dalam V dalam proyeksi ortogonal W, yakni TV kurung V sama W1 tambah F2 dan W2 kemudian tambah VR WR. Ini rumus ini sama seperti pada presentasi sebelumnya, yaitu vektor ruang. Ini menggunakan rumus vektor ruang. Kemudian kita akan menggambarkannya ini seperti ini. Pemetaan T pada VW pada W linearitas didapatkan dari sifat perkalian dalam. Misalnya TUV U tambah V W1 U tambah V W2 tambah titik tambah U V WR. Kemudian U W1 U W2 U WR tambah V1 W2 WR. Seperti rumus ya. Ini merupakan dari rumus TU tambah TV. Jadikan TKU tambah dengan KTU. Dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Demikian dari saya, Jackson Transformasi Linear. Komposisi beberapa transformasi linear. Definisi: apabila T1 adalah U sampai V dan T2 V sampai dengan W masing-masing suatu transformasi linear, maka komposisi T2 dengan T1 dinotasikan T2. Komposisi T1 merupakan transformasi fungsi yang didefinisikan oleh T2. Komposisi T1 U sama dengan T2 buka kurung T kali U dalam kurung U elemen U besar agar T2 T kali U ada. Pada definisi sudah terlihat bahwa domain T2 memuat ring T1. Teorema: apabila T1 U sampai dengan V dan T2 V sampai dengan W masing-masing suatu transformasi linear, maka T2 komposisi T1 adalah U sampai dengan W juga berupa transformasi linear. Bukti: ambil vektor U dan V, elemen U dan K sebarang skalar. Karena T1 dan T2 linear, maka T2 komposisi T1 dalam kurung U plus V sama dengan T2 dalam kurung T1 dikali U plus V sama dengan T2 T1U plus T1 kali V. Lalu T2 kali T1U plus T2 kali dalam kurung T1 dikali V tutup kurung, maka T2 komposisi T1 dikali U plus T2 komposisi T1 dikali V.
T2 komposisi T1 dalam kurung K kali KU tutup kurung T2 kali T1 dan KU. Lalu T2 dikali KT dikali KT tutup kurung dikali juga dengan U. K T2 T1 dikali U. Lalu K T2 nya dikasih kurung menjadi K T2 komposisi T1 dan U dikali U. Contoh, jika T1 P1 sampai dengan P2 dengan rumus Px sama dengan XP X dan T2 sama dengan P2 sama dengan P2 dengan rumus Px sama dengan P kali 2x plus 4, maka T1 Px sama dengan XPX dan T2 P kali X sama dengan P kali 2x plus 4. Yang kedua, jika T sama dengan V sampai V transformasi linear dan I adalah V sampai V, maka transformasi identitas. Maka T komposisi I sama dengan I, komposisi T sama dengan T. Nama saya Lucian Nandang Arjamulya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat transformasi linear, kernel dan jangkauan. Pada bagian ini, kita mengembangkan beberapa sifat dasar transformasi linear. Khususnya, kita memperlihatkan bahwa sekali bayangan vektor basis di bawah transformasi linear telah diketahui, maka kita mungkin mencari bayangan vektor yang selebihnya dalam ruangan tersebut. Ya, ini teorema yang pertama. Jika TV ditransformasi menjadi W adalah transformasi linear, maka T0 sama dengan 0, T min V sama dengan min T V untuk semua V di V, T V min W sama dengan TV min TW untuk semua V dan W di V. Dan ini buktinya, misal 0 adalah sebarang vektor di V. Karena 0V sama dengan 0, maka kita peroleh T0 sama dengan T0V sama dengan 0TV sama dengan 0, yang membuktikan A. Juga T min V sama dengan T min 1V sama dengan min 1 TV min TV, yang membuktikan B. Akhirnya V min W sama dengan V plus min 1 W, jadi TV min W sama dengan TV plus min 1 W sama dengan TV plus min 1 TW sama dengan TV min TW. Definisi dari teorema tersebut, jika TV ditransformasi menjadi W adalah transformasi linear, maka himpunan vektor di dalam V yang dipetakan T ke dalam 0 dinamakan kernel atau ruang 0 dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh ker T. Himpunan semua vektor di dalam W adalah yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor di dalam V dinamakan jangkauan dari T. Himpunan tersebut dinyatakan oleh RT. Selanjutnya teorema yang kedua, jika TV menjadi W adalah transformasi linear, maka kernel dari T dan subruang dari V, dan jangkauan dari T adalah subruang dari W. Dan buktinya, untuk yang A, untuk memperlihatkan bahwa kernel T adalah subruang, maka kita harus memperhatikan bahwa kernel T tersebut tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skalar. Misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor di dalam kernel T, dan misalkan K adalah sebarang skalar, maka TV1 plus V2 sama dengan TV1 plus TV2 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sehingga V1 dan V2 berada dalam kernel T juga
TKV1 sama dengan KTV1 sama dengan K0 sama dengan 0, sehingga KV1 berada di dalam kernel T. Selanjutnya yang B, misalkan W1 dan W2 adalah vektor dalam jangkauan dari T. Untuk membuktikan bagian ini kita harus memperhatikan bahwa W1 dan W2 adalah K W1 berada di dalam jangkauan dari T untuk sebarang skalar K. Yakni kita harus mencari vektor A dan B di dalam V, sehingga TA sama dengan W1 plus W2 dan TB sama dengan KW1. Karena W1 dan W2 berada di dalam jangkauan T, maka vektor A1 dan A2 di dalam V, sehingga TA1 sama dengan W1 dan TA2 sama dengan W2. Misalkan A sama dengan A1 plus A2 dan B sama dengan KA, maka TA sama dengan TA1 plus A2 sama dengan TA1 plus TA2 sama dengan W1 plus W2, dan TB sama dengan TKA1 sama dengan KTA1 sama dengan KW yang melengkapi bukti tersebut. Nah, jika T dan V menjadi W adalah transformasi linear, maka dimensi dari jangkauan dari T dinamakan rank dari T, dan dimensi kernel dinamakan nullity dari T. Selanjutnya untuk teorema yang ketiga, yaitu teorema dimensi. Jika T, V menjadi W adalah transformasi linear dari ruang vektor V yang berdimensi n kepada sebuah ruang vektor W, maka rank dari T ditambah nullitas dari T sama dengan n. Teorema ini menghasilkan hubungan di antara rank dan nullitas dari transformasi linear yang didefinisikan pada ruang vektor berdimensi berhingga. Kita akan menangguhkan bukti hingga ke bagian ini. Dengan kata lain, teorema ini menyatakan bahwa rank plus nullitas dari transformasi linear sama dengan dimensi domainnya. Dalam kasus-kasus di mana V sama dengan Rn, W sama dengan Rm, dan TV sama dengan W merupakan perkalian oleh sebuah matriks A yang berukuran M kali N. Berikutnya dari 5,4 dan contoh lain di atas bahwa rank A sama dengan dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan N. Lanjutnya untuk teorema yang keempat, jika A adalah matriks M kali N, maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah N min rank A. Jelasnya teorema ini menyatakan bahwa dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan jumlah kolom A kurang rank A. Nah, ini contoh untuk teorema yang keempat. Bisa dilihat ada matriks seperti itu, ada persamaan linear dan menjadi sebuah matriks dengan koefisien seperti matriks A tersebut yang mempunyai 5 kolom. Maka jelaslah teorema 4 bahwa rank A harus memenuhi 2 sama dengan 5 min rank A, sehingga rank A sama dengan 3. Pada pembaca dapat memeriksa hasil ini dengan mereduksi A kepada bentuk eselon baris dan dengan memperlihatkan bahwa matriks yang dihasilkan mempunyai 3 baris tak nol. Saya akan menjelaskan tentang geometri transformasi linear dari saya pemateri Didik Sandu Saputra, NPM 19081010150. Geometri transformasi linear. Kita akan memperlihatkan bahwa jika fungsi T R pangkat N menjadi R pangkat M adalah sebarang transformasi linear, maka kita dapat mencari sebuah matriks A yang berukuran M kali N, sehingga T adalah perkalian oleh A. Untuk melihat ini, misalkan E1, E2, sampai E ke N adalah basis standar untuk R pangkat N, dan misalkan A adalah matriks M kali N yang mempunyai T
basis E1, kemudian T basis E2 atau TE2, kemudian sampai T E ke N. Misalnya, jika fungsi T R kuadrat menjadi R kuadrat diberikan oleh basis T X1 X2 sama dengan di dalam fungsi T ada operasi X1 plus 2X plus 2 kali X2, kemudian ada X1 min X2, maka T basis S1 sama dengan T 10 sama dengan 11 dan TE2 ya sama dengan T 01 sama dengan 2 min 1. Kenapa kok bisa 10? Karena ini adalah basis pertama. Jadi basis pertama itu adalah dimulai dari 1 paling atas sendiri. Kemudian TE2. Kenapa kok bisa ada 1 di sini? Karena 2 adalah basis TE2 adalah setelah basis E1, yaitu basis E1 adalah di sini. Kalau basis 2 adalah di sini satunya. Jadi ketika ada TE3 berarti TE1-nya adalah 100, TE2-nya 010, TE3-nya 001 dan sampai ke TE ke N. Secara analogi seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. T basis E1 sama dengan T 10 seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu 11, dan T basis E2 sama dengan T 01 sama dengan 2 min 1. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari fungsi ini. Dan kemudian ketika TE1 sudah menghasilkan nilai basis dari TE1 dan TE2 tersebut dapat dimasukkan ke dalam matriks A. Atau secara lebih umum, jika di sini ada TE1 dengan A1 kali 1 atau A kali A M kali N, atau di sini saya sudah dituliskan A11 kemudian A1.112 kemudian A13 dan sampai A M kali 1, itu adalah basis dari TE1. Itu juga dengan TE2 dan sampai TE ke N, dimana jika kita sudah juga selesai mencari basis dari T, kita akan memasukkan basis tersebut ke dalam matriks A, di mana di sini adalah TE1, TE2 dan TE ke N. Contoh soal 1. Carilah matriks standar untuk transformasi fungsi T R pangkat 3 jadi R pangkat 4 yang didefinisikan oleh T X, X2, X3 karena awalnya adalah T R pangkat 3 menjadi R pangkat 4 dengan fungsi dalam T-nya adalah sebagai berikut, yaitu adalah X1 plus X2, X1 min X2, X3 dan X1. Kemudian jawab. Nah, di sini solusi cara menjawabnya adalah tinggal mencari nilai TE1, TE2 dan TE3 sesuai dengan operasi yang sudah ditentukan oleh fungsi pada soalnya. Nah, di sini saya akan membahasnya. TE1 sama dengan T100, TE2 sama dengan T010, TE3 sama dengan T001. Di sini TE1 sama dengan T100 dengan operasi pertama, yaitu X1 dikali 2X2, yaitu di mana X1 adalah 1 dikali 2 dikali X2 adalah 0. 2 kali 0 berarti kan 0. 1 tambah 0 berarti 1. Kemudian di operasi yang kedua, X1 min X2, yaitu X1 1 min 0 jadi 1. Kemudian ada operasi yang ketiga, yaitu X3, di mana X3 adalah 0. Dan kemudian yang terakhir adalah X1, di mana X1 adalah 1. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya TE1 yaitu 1101 dan TE2 sama dengan T010 sama dengan fungsi pertama tadi adalah X1 kali 2X2, yaitu 0 ditambah 2 kali
1. Karena X2-nya di sini adalah 1, berarti kan 1. Kemudian X2 min X1, di mana X1-nya adalah 0, min X2. X2-nya adalah 1. 0 min 1 sama dengan min 1. Kemudian X3. X3 di mana X3 adalah 0, jadi kita langsung tuliskan saja di sini 0. Kemudian X1, di mana X1 pada basis TE2 adalah 0. Kita tuliskan saja 0 juga. Kemudian TE3 sama dengan T001 sama dengan X1 plus 2X2, di mana X1 adalah 0 plus 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian X1 min X2 yaitu 0 min 0 sama dengan 0. Kemudian X3-nya adalah 1. Kita tuliskan saja 1 langsung di sini. Kemudian adalah X1-nya adalah 0. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai dari ketiga basis ini, kita dapat memasukkan tiap-tiap basis ini ke dalam matriks A. Dengan menggunakan TE1, TE2, dan TE3 sebagai vektor-vektor kolom, maka kita mendapatkan matriks A ini. Di mana ini adalah TE1, diikuti dengan TE2, dan yang terakhir adalah TE3. Kemudian contoh soal 2. Misalkan fungsi T R kuadrat menjadi R kuadrat adalah transformasi linear yang memetakan setiap titik ke dalam bayangan simetriknya terhadap sumbu Y. Carilah matriks standar untuk T. Di sini adalah ada fungsi T R kuadrat menjadi R kuadrat, di mana TE1-nya berada di kuadran 2 dan TE2-nya berada di kuadran 1. Kita langsung saja menjawabnya. Nah, TE1 di sini adalah T10 sama dengan min 1 0. Kita asumsikan saja bahwa ini adalah kita kan sudah mengasumsikan tadi di awal bahwa ini adalah X dan Y. Jadi ini adalah X dan Y. 1 adalah X, 0 adalah Y. Jadi berhubung TE1 adalah kuadran 2, jadi adalah min X, Y. Jadi X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0, menjadi min 1 dan 0. Kemudian TE2 berada di kuadran pertama, di mana X-nya adalah 0, Y-nya adalah 1. Jadi X-nya adalah 0 dan Y adalah 1. Tidak berubah karena sama-sama positif berada di kuadran 1. Dengan TE1 dan TE2 sebagai vektor-vektor kolom, maka kita mendapatkan matriks A, min 1, 0, 0, 1, yang diambil dari TE1 dan TE2. Kemudian sebagai pembuktian bahwa matriks A bernilai benar, kita buktikan dengan cara sebagai berikut. Di sini kita kalikan saja dengan min 1, 0, 0, 1 dengan X dan Y bernilai positif. Sama dengan X, kita kalikan kolom dan baris, yaitu min 1 kali 0 kali X kali Y, kemudian 0 kali X, 1 kali Y. Menggunakan cara perkalian matriks, kita hitung saja, yaitu min 1 kali X sama dengan min X, kemudian 0 kali Y sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya adalah 0, berhubung 0 bukan merupakan atau kita anggap saja kosong, jadi kita hilangkan langsung. Kemudian kolom kedua dikali baris X dan Y, yaitu 0 kali X yaitu 0, dan 1 kali Y sama dengan Y. Jadi yang kita dapatkan adalah min X dan Y. Sehingga perkalian oleh A akan memetakan titik X, Y ke dalam bayangan simetriknya. Min X, Y terhadap sumbu Y. Ya, kita masuk ke bab refleksi, ekspansi, kompresi, dan geseran. Kita mengenal dulu ya, refleksi. Sebuah refleksi terhadap sebuah garis I melalui titik asal adalah sebuah transformasi yang memetakan setiap titik di dalam bidang ke dalam bayangan cerminnya terhadap I.
dapat diperlihatkan bahwa refleksi adalah transformasi linier. Kasus yang paling penting adalah refleksi terhadap sumbu koordinat dan terhadap garis Y sama dengan X. Kita mulai ya. Sebagai contoh. Ini sebagai contoh ya. Refleksi terhadap min 1, 0, 0, 1 ini sebagai sumbu Y. Nah, ini refleksi terhadap sumbu X ini bedanya. Ini min 1 tinggal ditukar dengan 1. Kayak persilangan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini Y sama dengan X, maka ya ini min 1 ini dihilangkan minnya. Jadi 01, 10. Ekspansi dan kompresi. Ekspansi dan kompresi, jika koordinat X dari setiap titik di dalam bidang dikalikan oleh sebuah konstanta X yang positif, maka efeknya adalah mengekspansikan atau mengkompresi setiap gambar bidang di dalam arah X. Jika 0 lebih kecil dari K lebih dari I, maka hasilnya adalah sebuah ekspansi. Kita menanamkan transformasi seperti itu, sebuah ekspansi atau kompresi di dalam arah X dengan faktor K. Demikian juga jika koordinat Y dari setiap titik dikalikan oleh sebuah konstanta K yang positif, maka kita mendapatkan sebuah ekspansi atau kompresi di dalam arah Y dengan faktor K. Nah, kita mulai dengan contoh ya. Ekspansi dan kompresi. Jika R kuadrat ke R kuadrat adalah sebuah ekspansi atau kompresi di dalam arah X dengan faktor K, maka T E1 ini ibaratkan sebagai matriks 1 ya. T 10 sama dengan K0. Ini T E2 ini sebagai matriks 2-nya ya, sama dengan T01 sama dengan 01. Nah, K0 ini berasal dari arah X ini. Maka yang dibutuhkan ini kan 01 sama dengan 01. Ini kan yang dibutuhkan itu cuma faktor K hanya di TE1. Sehingga K0 01 hasilnya. Sebagai matriks standar untuk T ya. Demikian juga matriks standar untuk sebuah ekspansi atau kompresi di dalam arah Y ialah 10, 0K. Ini tinggal di kayak kali silang kan berhubung X ya. 1 ya 1 K1 1K. Kita beralih lagi. Geseran. Sebuah geseran di dalam arah X dengan faktor K adalah sebuah transformasi yang menggerakkan setiap X, Y sejajar dengan sumbu X sebanyak KY ke kedudukan yang baru X plus KY plus Y. Di bawah transformasi seperti itu, maka titik-titik pada sumbu X tidak digerakkan karena Y sama dengan 0. Sebuah geseran di dalam arah Y dengan faktor K adalah sebuah transformasi yang menggerakkan setiap titik X, Y sejajar dengan sumbu Y sebanyak Kx kedudukan yang baru XY plus Kx. Nah, kita bisa lihat ya, geseran. Dapat diperlihatkan bahwa geseran adalah transformasi linear jika T R2 sama ke R2 adalah sebuah geseran yang faktornya K di dalam arah X, maka ya kita mulai seperti tadi ya. TE1 ini maksudnya matriks 1, 10, ini K0 sama seperti yang tadi ya. TE2 ini sebagai matriks 2, 01, K1. Ini K1 ini mengapa ini matriks 2 ini ialah hasil dari perkalian dari matriks 1. Ini kan K0, jadi K1 gitu pokoknya. Jadi matriks standarnya ialah 10, K1. Kenapa K1 ini ikut? Soalnya geseran itu hanya di matriks 2 saja. Matriks 2 ya. Matriks 2. Demikian juga matriks standar untuk sebuah geseran di dalam arah Y yang faktornya K adalah 10, K1.
sama seperti tadi. Untuk X kita mengkali silangnya ya. Nah, seperti ini dipindah ya. Nah, seperti itu. Contoh soal 1. Misalkan bahwa suatu bidang dirotasikan melalui sudut theta dan kemudian dipengaruhi oleh geseran yang faktornya K di dalam arah X. Carilah sebuah transformasi matriks tunggal yang menghasilkan efek yang sama seperti kedua transformasi berurutan tersebut. Jawab. Di bawah rotasi titik X, Y ditransformasikan ke dalam titik XY dengan koordinat yang diberikan oleh XY, coski, sinki, min sinki, coski ini sebagai XY. Ya. Di bawah geseran titik X, Y ditransformasikan ke titik ya ini pokoknya ya XY dengan koordinat yang diberikan oleh X, Y-nya itu 1K 01. Gampangannya seperti ini aja ya. Ini langsung didistribusi, mensubstitusikan 1K ini seperti yang tadi 01 sinki koski. Ya. Atau seperti ini gampangannya ya. Ya. Contoh kedua. Carilah sebuah transformasi matriks dari R2 ke R2 yang mula-mula menggeser dengan sebuah faktor sebesar 2 di dalam arah X dan kemudian merefleksinya terhadap Y sama dengan X. Jawabnya ialah matriks standar untuk geseran adalah A1 sama dengan 1201 dan untuk refleksinya adalah A2 0110 sehingga matriks standar geseran yang diikuti refleksi adalah ini A2 A1 ya. Ini kayak ya yang kayak perkalian pada umumnya ya. 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0, 0. Terus 0 dikali 2, 1 dikali 1, 0 tambah 1, 1. 1 dikali 1, 1. 0 dikali 0, 0. Berarti hasilnya 1. 1 dikali 2, 2. 0 dikali 1, 1. 2 kali 1, 2. Contoh soal nomor 3. Carilah sebuah transformasi matriks dari R2 ke R2 yang mula-mula merefleksikan terhadap Y sama dengan X dan kemudian menggeser dengan sebuah faktor sebesar 2 di dalam arah X. Jawabnya, refleksi yang diikuti geseran dinyatakan oleh ya seperti tadi ya. 1 dikali. Pokoknya ini kayak kali thread 0 ini 2. Hasilnya 2. 1 0 1 0 dikali 0 0 1 dikali 1 1 0 kali 1 0 1 kali 0 0. Perhatikan lagi bahwa A1 A2 tidak boleh sama dengan A2 A1 sehingga efek penggeseran dan kemudian merefleksikan berbeda dari efek refleksi dan kemudian penggeseran.